Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala karuniakan kepada kami 7 orang anak. Tadi saya kesini dengan anak saya nomor 1 dan anak saya nomor 7 sekarang SMP kelas 1. Loh, kalau nasihat mengalir kepada kita, kalau nasihat mengalir kepada orang tua saja, ojo cacak pitu dua telu rasanya angkat tangan angkat kaki San. Tapi kalau mereka ini saling berinteraksi dengan baik, maka anak pitu, anak wolu, anak songo gak masalah. Sing dadi masalah adalah ketika anak saya nomor 7 protes, kok aku gak punya adik, kok aku gak punya adik. Lho rumangsane bapak mbokne lho gawe adik ta ya apa? Lho iya kita gak gawe. Cuma akeh sing GR ae. Wong kene iki sak dermong lakoni, dikeki pira kuasane Gusti Allah. Dikomplain karo anakku nomor 7. Komplainnya berakhir ketika dia kira-kira kelas 5 akhir. Soalnya tiap saat berkali-kali, Pak, cuma aku tok yang gak punya adik. Tapi cuma kamu tok loh yang kakaknya banyak. Ya apa? Ya ketika kelas 5 dia sudah paham ya, sehingga dia tahu bahwa lo kok mati. Nah, gak apa-apa mati. Oh iya, urip maneh. Ya gitu, arek-arek kadang ngono iku. Dikandani kadang-kadang ngangil, tapi kemudian ojo putus asa. Ini faedahnya mengenyangkan kebutuhan psikologis itu apa? Loh, oh alah. Ini bedane ben ngene iki ya. Nek dhisik pengajian gak ada sentrongan ngene iki. Lho nggih. Loh, kok balik maneh? Ya. Soalnya arek yang ngono sing ndulek diomongi berkali-kali ket obah iki yang ngono nek nyewedek kene. Lho. Lah. Wis tak pindah ket obah. Nggih. Alon-alon rumiyin nggih. Lho, ya. Masyaallah. Cetak cedhek namanya. Oh, wis. Nah, iki. Ini manfaatnya kalau kita mengenyangkan kebutuhan psikologis anak. Mandani arek iki gampang. Ngasih tahu itu mudah. Mereka juga mudah tergerak, gitu ya. Itu. Iki gak saya bahas berkepanjangan. Kemudian dari situ anak juga memiliki sikap hormat kepada kita. Para ulama mengatakan al-hurmat khair minat ta'ah. Hormat itu lebih penting dibanding taat. Loh, apa anak-anak gak perlu taat? Mboten ngoten maksudnya. Anak itu kalau hormat kepada kita, dikandani pisan itu loh, wis obah. Tapi kalau anak itu taat semata-mata karena tidak ada kemampuan untuk berkata tidak, begitu kita tidur taatnya ikut tidur. Begitu kita pergi umpama nang Banyuwangi durung teko Probolinggo wis ilang taate. Nggih mboten? Maka akhirnya banyak orang tua itu, banyak ibu-ibu itu ketika anaknya disuruh gak mau, yang dilakukan apa? Yang dilakukan medeni anake, ae gak gelem. Takkan ada bapakmu lo ya, minta telepon bapakmu lo ya. Begitu ibunya mulai nelpon langsung anak langsung melompat. Jangan. Kenapa? Mergo anake wedi gendrone teko. Gendrone siapa? Bapak nih. Sing ngajari nek iku gendruwo sapa? Ibu Lah iya. Ngono lho, sing disalahno tangga. Gimana Ustaz? Kita sudah jadi baik-baik. Tapi pengaruh tetangga ini butuh tonggo sing mbaraiku. Gitu ya. Ingat kuncinya siapa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Wis tak cedhek maneh. Arek yang ngene iki ana sing perlu dicedheki ngono. Dibisiki sik kan obah. Padha karo slide yen. 5 menit lagi. Oh, kurang 5 menit meneh kan. Mengamati dengan seksama, itu tahapan-tahapan. Wis. Tadi faida a'robah, yang ini faida abbaro. Tapi semuanya lisan, jangan diabaikan. Setat, meneh. Duh, kok hilang? Oh ya,
Karena ada yang ini, ada kadang hilang-hilang didik ini ya. Ini umur 7 tahun loh, ngejak guyon nih kira slide. Masya Allah, Masya Allah. Iki gak usah terang ya, tadi sudah saya singgung sejenak. Kunci perbaikan tetap orang tua. Lu izin slide. Masya Allah, slide-nya izin barang ini. Nah, mari kita lihat di situ. Tadi ini hatta yu'riba anhu lisanuhu, sudah bermasalah, tetap fa'abawahu. Kalau hadis awal kan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Kalau sudah bermasalah, tetap fa'abawahu, tetap kedua orang tuanya. Walaupun guru di sekolah itu turun tangan, tapi kuncinya tetap kedua orang tuanya. Nah, status namanya iki gak terang lagi ya, karena ini pas yang bagian tadi bukan PowerPoint tapi power paragraf, sok diwaca dhewe. Ini juga gitu. Sebenarnya ini tema sendiri yang menarik untuk dikaji. Jadi anak itu ketika melakukan keburukan itu bukan berarti dia nggak tahu itu buruk. Ada yang memang tidak tahu, maka kita perlu cek dulu. Tapi ada yang tahu persis, bahkan paham itu buruk. Kenapa kok melakukan? Disitulah kita perlu menggali jajahnya itu apa. Kamu kok nyontek kenapa Tona? Aku tuh takut dimarahi guru. Lah kok kamu takut dimarahi guru kenapa Tona? Ini kita menggali, bukan langsung dituturi. Karena kan ada kalanya diperlukan itu bukan nuturi, melainkan memahamilah jajahnya itu. Ya. Atas nama nih si lo ono sing nganti kaya ngono iku ya, oleh turunan HP nganti jungkir walik ngono. Sing ngono iku biasane anake apa mbokne? Mbokne. Oh pantesan anake melok-melok. Sing aku mbokne dhewe lho niku aku. Nah, ini apa pintu kerusakan? Wa annaha ma ghasya illa talqinudz dhalal. Kalau kesesatan itu terjadi hanya melalui talqin, komunikasi yang sifatnya intensif satu demi satu. Talqin pada asalnya adalah seseorang menyampaikan untuk diulang, artinya komunikasi yang sangat intensif seseorang dengan seseorang lainnya. Tapi untuk kebatilan wadarwijul batil, cukup dengan ngompori. Tak terus namanya kan, Masya Allah. Niku wau sampingnya itu untuk memudahkan. Iku sumber itu kok endi? Niku kitabe nggih, bukune. Nah, loh, kok balik dulu maneh? Nah, saya tutup dengan ini. Tadi disebutkan pada saat sambutan tadi berkenaan dengan interaksi, dan interaksi itu merupakan kunci penting menjadikan keluarga kita, rumah kita sebagai lingkungan. Lingkungan itu ada 3 macam: al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan proaktif mendorong kepada kebaikan. Yang kedua al-bi'ah al-hasanah, lingkungan yang kondusif terhadap kebaikan. Rumah banyak bukunya, kondusif terhadap budaya baca, tapi bukan berarti otomatis mereka menjadi senang baca. Kemudian yang ketiga adalah al-bi'ah al-fasidah, lingkungan yang merusak. Lingkungan yang merusak itu boleh jadi justru yang pertama adalah rumah kita sendiri. Nah, kita tidak akan bisa menjadikan rumah kita, keluarga kita sebagai al-bi'ah as-salihah kalau hubungan antar insan fil makan, tadi dia insan, nah ini ya, insan fil makan, orang-orang yang ada di tempat itu tidak baik. Jadi hanya jika insan di tempat itu fil makan
itu yang berfungsi sebagai manusia, maka akan menjadikan lingkungan dapat diarahkan kepada yang baik. Maksudnya berfungsi sebagai manusia gimana? Kalau ada interaksi yang baik, ada hiwar, ada bincang-bincang hangat antar anggota keluarga, sehingga di sana mudah untuk saling terbuka, saling menerima masukan, semangat tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Nama juga tawassul bil haq itu berarti saling mengingatkan. Saling itu gimana? Bukan hanya bapak kepada anak, bukan hanya ibu kepada anak, melainkan antar anggota keluarga. Ibu mengingatkan bapak, bapak mengingatkan ibu, orang tua mengingatkan anak, anak pun mengingatkan orang tua, antara saudara, adik kepada kakak, kakak kepada adik, mengingatkan. Spiritnya adalah membaguskan. Dalam keadaan seperti itu, maka insya Allah tidak ada saling tersinggung. Tetapi itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mendidik mereka dengan qaulan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Maka berdosalah seorang bapak yang berkata dusta kepada anaknya walaupun anaknya nggak ngerti kalau dibohongi. Tapi kalau ini dibiasakan, maka anak akan kehilangan sikap percayanya, thiqahnya. Padahal kunci komunikasi yang paling pokok ada dua, thiqah wal hurmat. Ada ibu-ibu dimintai es krim oleh anaknya, bunda es krim, lalu bundanya jawab dengan penuh kesantunan, mohon maaf anak ya, bunda nggak punya uang. Anaknya luluh hatinya, durung mingkem malah ngomong, di belakang sudah teriak, bu gasnya habis. Oh iya mbak, sampe jebol duit nang ngene kene lho mbak, ndukure kulkas. Loh, makhluk ini tadi bilang nggak ada duit, melas kok ujug-ujug ada duit. Oh, gak kena dipercaya wong iki. Siapa yang menyebabkan anak gak percaya? Makne dewe gitu ya. Karena itulah masya Allah, sungguh-sungguh fa'abawahu. Untung nek arek sik percaya karo gurune. Kenapa? Karena anak dapat diperbaiki melalui gurunya untuk memulihkan kepercayaan pada orang tua, lalu selanjutnya orang tua memperbaiki dirinya. Tapi kalau pada gurunya juga nggak percaya, ya apa? Kenapa kok ada anak yang nggak percaya pada gurunya? Mergo orang tuanya yang merusak kepercayaan anak pada gurunya. Gurumu iku apa gak tegas gurumu? Ngono iku gak genah gurumu. Jari anak, wis ora gurune gak genah kok telepon kene. Maka anak akan kehilangan hormat kepada gurunya sekaligus kehilangan hormat kepada kedua orang tuanya. Akibatnya apa? Dikandani kulo wangel. Apalagi kalau anak merasa yoga isi apik guruku, guru gak tahu bijui, maka anak kehilangan hormat pada orang tuanya tapi masih hormat pada guru. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kita beri plus yang meriah buat teman-teman kita hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan, cara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka sesi pertama, 3 penanya.